aksi di depan gedung KPK. Tim rekan-rekan Bengkulu sedang mempersiapkan telah dijaga oleh aparat kepolisian. Kantor KPA KPK yang insya Allah sampai hari ini sebagian daripada masyarakat Bengkulu, Provinsi Bengkulu sengaja hadir di sini ingin bertemu secara langsung dengan anggota KPK yang ada di Jakarta ini. Belum lama ini KPK telah membuat gaduh di provinsi kami. Sengaja datang Mbak Jelangkung, hadir tiba-tiba, kemudian melakukan kerusuhan. Kenapa kita sampaikan kerusuhan di sini? Kondisi Bengkulu sedang tenang-tenangnya, ingin menjalankan proses demokrasi, pilkada serentak. Tiba-tiba KPK dengan kekuatan super premannya datang tiba-tiba mengambil salah satu pasangan calon gubernur Provinsi Bengkulu. Sebelumnya kita ketahui bahwa ada perjanjian, kesepakatan antara pihak KPK, Kejagung, dan Kapolri bahwa dalam penanganan pilkada untuk salah satu pasangan calon tidak boleh dilakukan penahanan atau penangkapan terlebih dahulu sebelum selesai pilkada. Tapi hari ini di Bengkulu terjadi. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ini adalah peristiwa yang luar biasa yang satu-satunya baru terjadi di Provinsi Bengkulu. Ketika Provinsi Bengkulu hari ini dinyatakan sangat terkenal, salah satunya yang bikin terkenal adalah kedatangan KPK dengan tiba-tiba membuat Bengkulu tidak nyaman dan gaduh. Tapi kami tidak membalas kegaduhan itu. Kami hadir di sini tidak bikin rusuh. Kami hadir di sini tidak bikin kegaduhan. Tapi kami hadir di sini mewakili sebagian daripada masyarakat Bengkulu yang cinta ketenangan. Di sini di beberapa spanduk kami sampaikan ukiran hati kami bahwa KPK ternyata hari ini sudah mendapat tugas baru mengurusi tentang politik di negeri ini. Pertanyaannya sejak kapan? Kalau kita ketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dulu kepanjangannya setahu saya KPK ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekarang ini sudah dapat job baru. Yang hadir tiba-tiba di provinsi kami ngurusin terkait pilkada. Dan salah satu pasangan calon yang hari ini menjadi gubernur aktif di Provinsi Bengkulu, mereka tangkap, mereka bonyong ke Bengkulu, ke Jakarta. Ini terkait persoalan pilkada. Dan KPK pernah menyampaikan dalam rilisnya bahwa persoalan ini, dugaan ini sudah lama mereka pantau, sudah lama mereka lakukan penyidikan. Pertanyaannya, ketika KPK sudah mengetahui lama ada indikasi persoalan korupsi yang mereka katakan, kenapa mereka tidak memfungsikan tugas KPK adalah mencegah pencegahan? Kenapa tidak mencegah terlebih dahulu? Kenapa tidak dipanggil yang bersangkutan? Kenapa tidak disurati? Tapi kenapa sengaja skenario dibikin setelah hari tenang mereka baru dijemput? Mana fungsi daripada pencegahan yang mereka lakukan? Maka hari ini kami berharap bisa bertemu dengan yang mulia Ketua KPK yang tertinggi, terhebat di negeri ini. Harapan kami bisa ingin ketemu. Kami ingin bertemu, ingin minta klarifikasi secara langsung. Tapi kami yakini bahwa mereka jangankan di sini, di tempat di daerah kami saja tidak berani bertemu sama kami. Katanya hebat, pengecut ternyata. Hari ini kami sampaikan
kepada saudara, kepada masyarakat banyak Provinsi Bengkulu, khususnya umumnya Indonesia, bahwa KPK sudah punya job baru hari ini. Kayaknya sudah ada penambahan pemasukan. Udah ngurusin pilkada juga. Salah satunya mereka mulai di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya silakan kepada Bung Rego. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, khususnya tim keamanan dari pihak kepolisian setempat yang telah hadir di sini ikut mengamankan kami, dan kami ucapkan permohonan maaf di sedalam-dalamnya apabila kehadiran kami dirasa mengganggu. Karena kenapa kehadiran kami di sini seperti apa yang teman saya sampaikan, bahwa kami di sini tidak akan membuat onar, tidak akan membuat gaduh. Kami hanya ingin mempertanyakan kepada pihak KPK Republik Indonesia ini, ada apa dengan KPK? Ada apa dengan KPK hari ini? Kenapa KPK ini? Padahal sudah jelas, sudah ada kesepakatan tidak ingin mengganggu paslon yang sedang mencalon, tidak akan melakukan penyidikan, apalagi penangkapan. Akhirnya kami bertanya, kenapa KPK? Apakah ini ada orderan, ada perintah, atau ada lobby-lobbyan terkait jabatan atau apa? Ini yang kami pertanyakan. Dirilisnya bahwa dikatakan OTT di Bengkulu. Pertanyaannya, OTT apa? Siapa ini OTT? Mekanisme OTT-nya seperti apa? Itu yang kami pertanyakan. Yang kami ketahui di Bengkulu tidak ada OTT. Karena kenapa? Karena seluruh teman-teman kami, keluarga kami yang dijemput dari Bengkulu itu dan kemudian diboyong ke KPK ini, itu dijemput di rumah masing-masing. Itu bukan OTT. Kalau yang namanya OTT ditangkap di tempatnya, kemudian ada sesuatu. Bahwa salah satu tugas dan fungsi KPK sampai hari ini belum ada amandemen, belum ada perubahan tentang tugas dan fungsi KPK. Maka ketika KPK hari ini mengurus tentang pilkada, maka wajar jika ada tafsir-tafsir yang liar, jika ada asumsi-asumsi yang liar tentang kapasitas dan keberadaan KPK. Dari SD kita sudah disuguhi bahwa KPK adalah lembaga yang mengurusi tentang hari ini ada beberapa tugas dan fungsi mereka terjadinya penambahan. Mereka hari ini sudah mengurusi politik. Ini kami tidak ada kerjaan, tapi ini adalah penyelamatan Bengkulu. Bengkulu mau diperkosa orang luar, termasuk yang datang dari sini. Kepentingannya apa? Kalau bukan kepentingan orang luar. Saya tahu banyak muslimin menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang hadir hari ini, yang kemarin menyuarakan tentang kebiadaban KPK ini adalah bodoh. Apakah mereka tidak lebih bodoh dengan melihat tugas dan KPK sudah ditambahkan dengan keinginan seperut mereka sendiri? Ada undang-undang KPK. Baca kawan-kawan yang menyatakan bodoh. Baca kawan-kawan yang menyatakan bigal. Kalian harus tahu sejak kapan KPK berdasarkan undang-undang urusi persoalan honor. Sejak kapan KPK mempunyai ilmu telepati bahwa tahu lembaran uang ini adalah lembaran hasil korupsi, bahwa lembaran uang ini digunakan untuk korupsi, bahwa lembaran uang ini adalah uang negara. Sejak kapan? Di hari ini mereka menyampaikan belum ada penyidikan. Ini katanya OTT. Jadi saya mencerdaskan teman-teman yang hari ini masih gagal paham, yang dilakukan KPK itu adalah di luar daripada tanggung jawab KPK. Apalagi mengatasnamakan bahwa OTT itu sampai hari ini belum dirubah pejabat, belum dirubah kepanjangannya operasi tangkap tangan. Pertanyaannya, tangan siapa yang kena tangkap? Ada apa di tangan mereka? Oh, menyatakan uang korupsi.
Saya ingin tahu lembaran fisik korupsinya apa adanya. Jangan-jangan uang di kantong teman-teman wartawan itu adalah uang korupsi. Ada ciri khas yang kita maknai. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah sampai di Jakarta dan kita diberitahu waktu sangat singkat sekali. Alasan teman-teman dari kepolisian bahwa surat pemberitahuan kita tidak ada, tapi kita telah diberikan ruang. Tapi setidaknya publik tahu tidak selalu KPK itu melakukan kebenaran. Tidak selamanya KPK itu konsisten dengan tugas mereka. Terbukti hari ini terjadi di Bengkulu. Ya teman-teman di Bengkulu harus tahu. Hari ini pemimpin di Bengkulu dinyatakan tersangka, disangkakan. Maka yang belum paham atau belum gagal paham bahwa KPK sudah melampaui dalam batas mereka sendiri. Sebagai penutup silakan Bung Denom. Hari ini dari teman-teman kami ada beberapa hal yang tidak jangka, ada beberapa hal yang kurang mencurigakan bahwa ini kemungkinan besar. Apa karena ada adik menteri? Ada apa karena ada adik Zulkifli Hasan? Hari ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK menurun. Kejadian komisioner KPK bertemu dengan salah satu tersangka kasus itu membuktikan bahwa KPK juga manusia, tempat hilap dan salah. Dari rilis KPK jelas ada beberapa hal yang menampakkan bahwa KPK janggal dan naik. Jelas ini mengindikasikan bahwa kegiatan KPK di Bengkulu mengamankan beberapa pejabat itu ada sesuatu dan bukan murni supremasi hukum. Kata mereka sudah melakukan penyelidikan jauh hari. Tapi pertanyaannya, mengapa waktunya mereka pilih H-3 atau masa tenang pilkada? Ada apa? Wajar kita berpikir bahwa KPK sudah menjadi alat politik. Wajar kalau kita berpikir bahwa KPK menangkap satu melindungi banyak. KPK menjelaskan soal adanya honor yang sudah keluar sebelum waktunya. Lantas wewenang KPK apa? Menyampaikan ada dugaan dengan mengeluarkan gaji lebih dulu pada waktunya, ada komitmen politik. Apa standar KPK bisa menetapkan itu? Kalau bukan cocok loginya KPK sendiri, KPK jelas hari ini sudah menjadi alat politik. Suka tidak suka. Kalau hari ini KPK hilang martabatnya depan kami, jangan salahkan itu. Selama ini KPK sudah tercoreng dengan beberapa kejadian. Dan kalian hari ini datang ke negeri kami untuk memperkuat dugaan bahwa kalian tidak berhak dipercaya. Jelas ini bentuk kesengajaan KPK untuk mencorengkan salah satu pihak. Mengapa ini mereka lakukan? Mengapa kalian lakukan ini? Apa karena ada adik menteri? Apa karena ada adik Zulkifli Hasan? Adalah Pak Rohidin. Kasus Benur belum selesai Pak Rohidin, belum selesai. Kalau kasus bansos, Bang Ken juga sempat tersangka. Mana Bang Ken boleh berdiri? Dan Bang Ken duluan yang kemudian menggugat segera pra peradilan. Dan saya juga ikut pra peradilan. Dan itu sudah clear, tidak ada persoalan hukumnya. Soal Sami Sake, yang bersalah silakan dihukum. Kalau Thohir yang bersalah, silakan dihukum. Tetapi saya ingatkan, satu-satunya calon gubernur hari ini yang masih berkasus di KPK adalah Pak Rohidin, kasus Benur. Dan itu belum ada keputusannya. Sudah ada yang di penjara, tapi insya Allah setelah ini akan ada proses mengenai itu. Terima kasih. Baik, secara kelembagaan untuk mencegah. Nggak ada yang diuntungkan, semuanya itu sepakat Pak ya. Jadi demikian Pak, kami juga minta terima kasih banyak dengan pihak Polda kan untuk saling menjaga masyarakatan dan keseluruhannya Pilpres ini. Jadi kami Pak selaku tim di sini, kami ada merasa yang tidak nyaman dengan ketenangan ini. Bahwasanya 2 hari yang lewat malam spanduk kami di sini sudah dibuka di Bawaslu. Sementara mereka belum. Itu Pak masih dipasang itu Pak. Oke, catat.
Belum masih dipasang itu, Pak. Ya harusnya penertiban semua dong. Iya, harus. Ketentuannya nggak boleh ada lagi memang. Iya, kita kan Kalau itu. dari satu dilepas harus semua dilepas. Iya, harus seperti itu seharusnya. Di 01 belum ya? Belum, Pak. Sampai sekarang, Pak. Nah, Bawaslu kemarin datang sini. Yang lepas Bawaslu. ya, Tapi 01 enggak. 2 malam yang lewat. Kami rame-rame nurunkannya. Nanti kita intervensi, Pak. Karena kami ada timnya tuh, bagian intel yang koordinasi ke Bawaslu. Nanti kita intervensi. Mungkin itu, Pak. Sebentar, waktu datang itu pelepasan Bawaslu saja datang. Anggotanya, Anggotanya. anggota yang kerja malam itu yang Malam, ngerjakan. Iya, ada 2 orang cuma datang. Bukan siang, Itu ya? bukan malam. Iya, malam. Itu posisi aku di Yang kayak sini. ini kami butuhkan nih, Pak. Feedback dan informasi. Insya Allah segera akan bisa tindak lanjuti, Pak. Terima Tidak kasih ada banyak. bagian Baju preman tuh bagian intervensi seperti itu. Pengumuman calon gubernur Bengkulu tahun 2024 yang berstatus sebagai tersangka berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 734 garing PL titik 02.2 strip SD garing 17 garing 2 garing 2024 tanggal 26 November 2024 perihal pemberitahuan calon gubernur berstatus sebagai tersangka. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini diumumkan bahwa calon gubernur Bengkulu tahun 2024 atas nama Dr. Haji Rohidin Mersa MMA berstatus sebagai tersangka. Demikian diumumkan untuk diketahui. Terima kasih. Ketua KPPS 1 Desa Lubulesung ditandatangani Mukti Ali. garis miring 2 garis miring 2024 tanggal 26 November 2024 perihal pemberitahuan gubernur berstatus sebagai tersangka. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini diumumkan bahwa Gubernur Bengkulu tahun 2024 atas nama Dr. Haji Rohidin Mersa berstatus sebagai tersangka. Demikian diumumkan untuk diketahui. Terima kasih. Ketua KPPS Devi Destrianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan media yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam rangka kami untuk menyampaikan statement kepada kawan-kawan media. Yang pertama, bahwasanya kami KPU Provinsi Bengkulu akan melaksanakan tahapan ini sesuai dengan jadwal, yaitu di tanggal 27 November ini sesuai dengan jadwal ini tetap kita akan melakukan pencoblosan. Jadi tidak terganggu dengan isu-isu kekinian, kami tetap akan melaksanakan itu. Dan mulai besok kami akan tetap melakukan pendistribusian logistik di beberapa TPS sulit, dan di tanggal 26 ini kita pastikan seluruh logistik akan terdistribusi ke seluruh TPS di wilayah Provinsi Bengkulu. Saya pikir cukup ya, itu ya. Ingin tanyakan Pak, berkaitan dengan kondisi sekarang, bahwasanya apakah KPU akan bersurat ke KPK untuk menghentikan proses penyidikan terhadap calon yang sedang konsultasi di Provinsi Bengkulu ini? Jadi kami KPU fokus untuk menjalankan tahapan. Itu. Tidak ada perubahan ya. Kami tetap untuk menjalankan tahapan. Itu ya. Cukup ya? Termasuk Clear ya? dari Tidak ada pembatalan status ini seperti apa? Statusnya. Jadi sesuai dengan PKPU nomor 17 tahun 2024 di pasal 16, bahwasanya apabila ada pasangan calon yang dinyatakan berhalangan tetap ataupun ditetapkan sebagai terpidana H-29 atau sampai dengan hari pemungutan suara, itu KPU bersurat kepada KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS, dan juga kepada KPPS untuk menyampaikan informasi tersebut.
Jadi itu kira-kira norma yang ada di PKPU. Jadi selain itu kami tidak bisa tafsirkan. Terima kasih ya, cukup ya. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu loh. Tidak.